Nggak peduli itu tinggal 2 hari lagi, 1 hari lagi, misalnya besok nih kak aku harus berhadapan dengan masalahku ini, kalau enggak bakal bla bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Terkadang kita itu terlalu fokus untuk mengejar waktu tenggang, waktu pengabulan doa teman-teman, waktu pengabulan atau datangnya keajaiban yang kita nantikan. Jadi sering kali aku ditanya gitu ya, kak ngamalin sholawat ini itu kira-kira sampai berapa lama baru akan ada keajaiban, nunggunya sampai berapa lama gitu. Dan saat kalau aku jawab misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun baru aku ngerasain perubahan yang besar, nah itu pada mulai kayak wah ternyata lama juga ya gitu. Atau kadang kayak padahal kan aku butuhnya secepat mungkin kak, aku udah harus menghadapi masalahku atau aku harus menyelesaikan masalahku tuh tinggal sebentar lagi gitu, tinggal sedikit lagi. Sehingga ya itu tadi teman-teman, akhirnya mungkin kayak meragukan atau bahkan kayak ya udah gak usah ngamalin aja gitu, karena terlalu berpatokan pada waktu pengabulan atau waktu datangnya keajaiban. Padahal justru itulah yang menghalangi keajaiban itu datang. Menghalangi pengabulan dari doa-doa yang udah kita panjatkan. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu kita merasakan sebuah kekurangan, ketakutan, atau kalau di Loa itu namanya lack energy. Energi merasa kurang, merasa kayak terlalu butuh gitu. Padahal ya you attract what you are. Kalau kamu merasa kekurangan, selalu merasa gimana, ketakutan, needy gitu ya, needy, maka yang terjadi adalah hal yang sama gitu teman-teman. Sehingga ya ada istilah you attract what you fear. Kamu menarik apa yang kamu takutkan, karena ya nggak bisa dibohongi gitu. Tuhan, Allah nggak bisa dibohongin. Jadi asumsi kita, prasangka kita masih belum sempurna bahwa doa kita akan terkabul gitu teman-teman. Jadi ada perasaan kekurangan. Lalu gimana dong biar kita nggak kepikiran sama waktu pengabulan tersebut, kapan terjadinya keajaiban tersebut? Ya kita harus fokus pada waktu kita yang sekarang. Kita harus sinkron semuanya yang ada di dalam diri kita, pikiran, perasaan, tindakan, itu apa yang bisa kita lakukan saat ini teman-teman. Jadi kita fokusnya adalah oke, hari ini aku harus datang ke Allah nih, harus datang berdoa kepada Allah. Ya tawasulnya nih, perantaranya aku baca sholawat dulu nih yang banyak gitu. Jadi fokusnya adalah menyelesaikan ya semampu kita, menunjukkan kesungguhan kita saat ini nih, hari ini nih, apa yang bisa kita tunjukkan kepada Allah bahwa ya Allah aku percaya dengan keajaibanmu, aku butuh pertolonganmu. Kita tunjukkan dengan cara kita datang dengan sungguh-sungguh itu tadi. Jadi kita fokusnya adalah menyelesaikan hari ini gitu teman-teman. Apa yang ada saat ini. Atau kalau banyak ya sekarang yang membahas tentang mindfulness, gimana kita harus now gitu ya, hadir sepenuhnya saat ini, hari ini, detik ini. Dan itu emang benar teman-teman. Jadi supaya apa yang ada di dalam diri kita sepenuhnya hidup untuk saat ini. Nggak peduli itu tinggal 2 hari lagi, 1 hari lagi, misalnya besok nih kak aku harus berhadapan dengan masalahku ini, kalau enggak bakal bla bla bla. Nah itu kan semuanya masih ada di dalam kerangka pikiran kita, itu masih di dalam imajinasi kita gitu. Padahal masih ada waktu, misalnya besok nih ya kita harus menghadapi masalah kita. Berarti kan masih ada kurang lebih 24 jam atau mungkin lebih gitu ya, yang masih bisa kita lakukan, masih kita bisa upayakan dengan sungguh-sungguh untuk minta pertolongannya Allah. Nah itu yang harus kita fokuskan teman-teman. Oke, aku hari ini apa yang bisa aku usahakan, upayakan untuk sungguh-sungguh minta datang. Untuk datang minta pertolongannya Allah gitu. Misalnya hari ini kamu mau menyelesaikan sholawat sebanyak berapa gitu ya. Nah itu tujuannya adalah kamu sungguh-sungguh datang, sungguh-sungguh bahwa ya Allah aku sangat percaya, sangat bergantung padamu, pada pertolonganmu,
ini yang bisa aku upayakan. Aku datang dengan perantara sholawat. Misalnya kalian baca sholawat sebanyak mungkin karena percaya bahwa oh dengan sholawat ini bisa menjadi perantara syafaat, pertolongan, sehingga nanti aku doanya tuh udah ditemenin sama Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah gitu ya. Atau teman-teman mau menghatamkan Al-Quran misalnya dalam sehari semalam, karena percaya bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, perkataannya Allah. Jadi kita ingin Allah yang berbicara langsung kepada kita, ya kita baca gitu. Kita baca perkataan-perkataannya. Jadi apa ya, fokusnya adalah bukan pada apa nih yang bakal terjadi besok, bukan itu, tapi apa yang bisa aku lakukan saat ini untuk minta keajaiban, pertolongannya Allah, sehingga aku nggak khawatir apapun yang akan terjadi besok, karena aku sudah berusaha semaksimal mungkin, aku sudah minta, sehingga hasilnya adalah let it go gitu, detachment. Apapun yang terjadi besok, aku sudah berusaha saat ini, aku sudah berprasangka baik saat ini, dan ya teman-teman bisa kembali pada hukum alam tersebut, bahwa apa yang akan kita terima sesuai dengan prasangka kita, asumsi kita kepada Allah gitu teman-teman. Sehingga ya insya Allah besok yang kita khawatirkan, yang kita takutkan itu nggak akan terjadi apa-apa. Semisal pun akan terjadi sesuatu, itu sudah sesuatu yang menjadi jalan yang kita percayai bahwa oh ini bagian dari perjalanan pertolongannya Allah. Kalau kita terlalu fokus pada waktu pengabulan atau pada target yang kita rencanakan ya, kita nggak apa-apa merencanakan misalnya, aku pinginnya tahun depan nih apa gitu ya, terkabul hajatnya, atau pinginnya tahun depan nih dapat pekerjaan misalnya. Nah kalau kita terlalu fokusnya pada hal tersebut sehingga kita needy ya, lack energi kekurangan, nggak hadir seutuhnya pada saat ini, maka ya itu kita nggak akan mendapatkan apa-apa, atau keajaiban itu akan terhalang gitu oleh diri kita sendiri teman-teman. Sama halnya kayak misalnya nih ya, kalau kita lagi puasa, sekarang lagi jam 8 pagi nih ya, baru jam 8 tapi pikiran kita misalnya di jam 6 sore, maka ya kita akan merasakan lapar yang semakin terasa gitu teman-teman. Energi kekurangan, energi kelaparannya itu akan semakin terasa, sehingga mungkin mood kita akan semakin jelek, terus badan kita makin lemes, karena yang itu kita hadirnya saat ini jam 8 pagi tapi pikirannya, perasaannya ya fokusnya malah ke jam 6 sore yang kita akan berbuka misalnya. Dari pengalamanku sendiri yang sudah hampir berapa ya, 7 tahun sejak pertama kali memulai Riyadhos Sholawat sampai akhirnya di titik yang sekarang, dengan segala up and down-nya, dengan segala keindahan-keindahan yang Tuhan hadirkan, itu jujur nggak kerasa gitu. 7 tahun itu kalau kita pikirkan dari sekarang, aduh keajaibannya harus 7 tahun nih. Kalau kita pikirkan itu, kita akan aduh lama banget gitu. Padahal kalau dijalani, no, sama sekali nggak terasa, dan kayak baru kemarin memulai, dan ya Allah ini udah sampai bisa seperti ini, itu sekali lagi nggak kebayang teman-teman, nggak kebayang. Dan 7 tahun yang mungkin kalau kita pikirkan itu terasa lama, tapi kalau udah dijalani nggak sama sekali. Jadi memang fokusnya adalah menyelesaikan misi kalian untuk datang ke Allah hari ini, saat ini. Apa yang bisa kamu persembahkan, apa yang bisa kamu lakukan, kesungguhan apa yang akan kamu tunjukkan saat kita bertemu Allah dan meminta pertolongannya. Nggak jarang juga kok teman-teman yang baru memulai, mereka sudah merasakan keajaiban itu dalam waktu yang cukup singkat juga. Ada yang 1 bulan, bahkan ada yang beberapa minggu ya, 2 minggu itu sudah, Kak aku udah dapat keajaiban begini-begini gitu. Jadi memang nggak ada patokan pasti gitu ya kapan keajaiban itu akan muncul. Ya tergantung dengan kalian nih, prasangka kalian kepada Allah seperti apa. Karena setiap orang berbeda-beda, gimana asumsinya, prasangkanya, ya energi di dalam dirinya gitu. Jadi sekali lagi nggak usah fokus kayak, aduh harus diselesaikan, harus dapat keajaiban tahun ini atau minggu depan. Jangan fokus ke situ, tapi sekali lagi apa yang bisa kamu persembahkan saat ini.
hari ini. Oke, mungkin itu aja di video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.